kalau silo munduran kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Arif dari Nareka Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya pada dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan di video kali ini saya akan unboxing salah satu shirt ya. Ini bisa dibilang shirt sangat fenomenal dan bisa dibilang sangat prestisius. Dan di video kali ini saya disponsori oleh Kang Jamil Daeng ya dari Bandung. Kang Jamil, terima kasih atas support dan sponsornya nih. Tanpa berpanjang lebar lagi, lebih baik kita langsung unboxing aja ya untuk menghemat durasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kebetulan saya kemarin tuh dapat informasi untuk mereview barang dari Kang Jamil. Nah, saya disuruh sama Pak Wahyudi ya, atau dipanggil Pak Yudi atau di Om Yudi ya. Jadi informasi ke saya, Kang Arif, ada shirt bagus milik Kang Jamil ya. Ini saya coba buka ya. Jadi katanya informasinya tolong direview kemeja atau shirt OG 107 nya itu, tolong direview karena barangnya ini sangat unik, antik, penuh dengan histori. Tapi kalau misalkan dibilang barang itu rare atau bukan, itu saya belum bisa menyebutkan bahwa itu rare atau bukan. Yang pasti vintage. Tapi kalau rare itu karena saya belum mendapatkan bukti otentik dari dokumentasi, foto atau apapun yang menyatakan bahwasannya barang ini milik tentara tersebut ya. Karena untuk menyatakan barang itu rare atau bukan, itu harus didampingi atau berikan dokumentasi berupa foto atau piagam-piagam. Nah, jadi kalau saya bilang ini masuk ke barang vintage yang penuh dengan histori. Bismillahirrahmanirrahim. Ini shirt atau kemejanya OG 107 pattern ketiga dari tipe ketiga. Barangnya seperti ini ya. Coba kita buka. Dan saya juga tertarik dengan barang ini karena saya lihat memang penuh dengan historik, penuh dengan cerita ya. Kita lihat. Wow. Wow. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, nanti kita bahas dari satu persatu ini. Jadi saya ambil dari buttonnya dulu ya. Jadi tipikal dari button pattern ketiga itu dia kancingnya kancing donat ya, atau button donat gitu. Button donat, terus di sininya ya di tag labelnya. Di sini kalau saya lihat DSA-nya itu DSA 100 strip 70 strip C strip 1599, terus dari kontraktornya dari JH Routers ya. JH Routers. Oke, terus di sini juga size-nya 14,5 kali 31. Oke. Bahannya tebal, warnanya juga masih bagus, belum
belum turun banget ya, jadi masih bagus, bahannya tebal, satinnya bagus, tebal sekali nih. Saya lihat juga tidak ada bolong, tidak ada robek, bagus. Coba kita lihat buka dalamnya. Kancing-kancingnya juga masih lengkap. Sekali lagi, ini saya sama juga seperti menemukan harta karun. Kenapa saya bilang menemukan harta karun? Karena nanti ya saya jelasin satu-satu. Jadi ini saya buka dulu, saya lihat dulu ya. Jadi dalamnya seperti ini. Oke, jadi saya juga belum bisa memastikan barang ini setup atau settingan. Dalam artian setup atau settingan, jadi apakah kita nyeting sendiri, setup sendiri, atau memang bawaannya ya. Jahitannya ya, sepertinya ini setup, tapi ini setupnya langsung dari, bisa dibilang dari si tentaranya ya. Dan ini dipastikan bahwasannya patches-nya ini bukan repro ya. Patches-patches-nya juga bukan repro, jadi kita juga harus bisa melihat dari patches bahwasannya yang barang yang kita beli itu patches-nya itu repro atau otentik. Nah, kalau saya lihat ini semuanya otentik ya. Nah, kita coba bahas ya. Ini tadi yang dalamnya sudah kita lihat kan ya, dalamnya seperti ini ya guys ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini yang menarik dari barang ini. Kenapa kemarin Pak Wahyudi itu kekeh untuk saya mereview barangnya Kang Jamil, karena dari name tab ya, dari name tab dan wovennya ini. Coba kalau kita perhatikan dari fontnya ya guys ya, dari fontnya, dari masing-masing dari name tab sama wovennya ini. Nah, ini fontnya ini tidak presisi ya. Dalam arti tidak presisi, dia itu tidak simetris atau tidak kayak garis lurus. Jadi ini saya pastikan bahwasannya name tab dan wovennya ini masuk dalam kategori in country atau hand sewing ya. Jadi ini hand sewing atau in country. Nah, bedanya apa antara in country dengan hand sewing dengan yang bukan? Jadi in country atau hand sewing itu, dia sejarahnya yang saya tahu ya, dia itu dibuat ya karena pada saat itu pendistribusian dari pusat atau dari Amerikanya ke medan perangnya itu ya, itu ada kendala atau terhambat. Nah, akhirnya dari pelakunya atau tentaranya itu sendiri, dia mencoba mencari tukang jahit lokal atau tailor lokal ya. Jadi dia mencari di situ, yang akhirnya mereka mencoba untuk membuat dari tukang jahit lokal tersebut gitu loh. Nah, jadi ini benar-benar namanya itu dibuat dengan mesin tapi dengan tangan gitu loh, bukan dari komputer ya. Dan ini dibuatnya emang ini bisa dibilang 1970 itu masih dalam era perang Vietnam ya guys ya. Tetapi bukan berarti bahwasannya ini dibuat di lokalan Vietnam, karena saya belum tahu bahwasannya Langdale tersebut pada waktu dia ngebuat ini, dia ditugasannya kan di mana. Jadi dia itu membuat ini in country ini dibuat pada saat dia ditugaskan. Nah, jadi dia ditugaskan misalkan di Vietnam kah atau di manakah. Nah, di situ dia mencari tukang jahit lokal untuk membuat name tab dan wovennya tersebut. Dan terus ini dari name tab dan woven ya. Terus kemudian yang saya bilang uniknya lagi, di sini dia menggunakan patches
bisa dibilang American Veteran ya, patches American Veteran. Dan di sini juga ada patchesnya Air Force Communication Service. Jadi Langdell ini ya, dia ini memasang patches American American Veteran ini. Kalau saya lihat di sini ada tulisannya, ada AMVETS ya, AMVETS of World War. Jadi Perang Dunia Kedua, Korea dan Vietnam. Nah, jadi mungkin dia tergabung dalam American Veteran di Perang Korea atau Perang Vietnam atau di Perang Dunia Kedua. Nah, terus untuk rank atau pangkat terakhir ini dia bisa dibilang sersan ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya guys ya. Jadi ini kalau saya lihat ini technical sersan ya, technical sersan. Dilihat dari ranknya ini ya. Nah, saya senang sekali karena saya mendapatkan barang ini untuk direview. Jadi yang saya dapatkan itu bukan hanya dari keautentikan dari search-nya ini sendiri, tetapi saya mendapatkannya dari historinya, karena yang mahal itu historinya. Itu yang pertama menurut saya. Terus kedua, saya berusaha untuk mencari barang itu bukan hanya asal, dalam artian saya tidak mengetahui historinya dari patches-patchesnya itu, tapi saya berusaha untuk bagaimana saya mendapatkan barang itu dengan patches yang otentik dan memang mempunyai historical atau sejarah yang bisa dibilang yang valid ya. Dari semuanya ini memang patchesnya ini bisa dibilang dikeluarkannya pada eranya tersebut, pada tahunnya tersebut. Jadi walaupun misalkan ini setup atau settingan, tapi memang sesuai dengan tahunnya atau di eranya. Nah, jadi bukan karena kita main disesuaikan aja gitu kan ya untuk dari tahunnya, tapi untuk patches-patchesnya itu tersendiri bisa dibilang bukan pada eranya. Walaupun misalkan ini setup juga, tapi memang ini mewakili gitu loh. Karena bisa dibilang yang saya dapat informasi dari Pak Yudi, mungkin juga masuknya ke backstage ya. Bisa juga yang pakai veteran. Jadi kalau namanya veteran itu dia mempunyai rasa nasionalismenya dia itu, jadi semua patches itu ditempel sama dia. Tapi memang dia sebenarnya pernah mengalami era itu. Dan sekarang saya coba menginformasikan dari masing-masing patchesnya ini ya. Yang pertama saya akan mereview untuk patches atau menginformasikan patches yang American Veteran ini ya guys ya. Jadi American Veteran ini, jadi Langdell ini atau orang tersebut ini, dia yang memiliki nama tersebut setelah dia masih tergabung ya, dia masih tergabung dalam kedinasan Air Force Communication Service, diminta untuk diperbantukan dalam organisasi dalam organisasi American Service, yang tujuannya itu untuk mempermudah veteran-veteran yang masih dia bilang masih ranahnya di angkatan udara. Jadi tujuan dipasang atau dia mengikuti dari American Veteran ini. Dan terus dari ini kita masuk ke patches yang kedua. Ini tulisannya Air Force Communication Service. Nah, jadi sekilas yang saya ketahui untuk patches ini ya. Jadi Air Force Communication Service ini dimulai di tahun 1943 dengan nama, karena masih tergabung kepada Army Force Group. Jadi nama aslinya sebenarnya adalah Army Airways Communication System atau disingkat dengan AACS. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, dia reorganisasikan menjadi Air Communication Service hingga menjadi Airways and Air Communication Service. Terus kemudian berkembang menjadi Military Air Transport Service, lalu menjadi Air Force Communication Service hingga pada akhirnya menjadi Air Force Communication Command.
banyak terjadi perubahan-perubahan nih guys. Jadi sehingga yang tadinya ia tergabung ke dalam Army Air Force Group, hingga akhirnya setelah terjadinya pemisahan di tahun 1961, ditugaskan menjadi Air Force Communication Service. Terus kemudian dirubah lagi menjadi Air Force Communication Command di tahun 1979. Hingga pada akhirnya dia ini sudah dibukukan hingga saat ini. Nah, jadi sekilas untuk informasi aja dari kedua patches ini ya, dari Amerika Vietnam dan Air Force Communication. Dan wow, ini saya sama sekali seperti mendapatkan harta karun. Terima kasih sekali lagi Kang Jamil. Barangnya bisa saya review dengan historinya gitu loh, dengan sejarahnya. Jadi yang saya dapatkan ini, yang saya review ini bukan hanya dari segi barangnya aja, tapi dari historinya. Nah, untuk OG107 ini sama seperti OG sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di pocketnya ini ya guys, di pocketnya ini, di luarnya ini dia ada tempat buat naruh pulpen ya. Di sininya buat naruh pulpen. Terus kita lihat di dalamnya pun juga sama, ada buat naruh pulpen juga. Sama seperti OG yang lainnya, cuman bedanya ini di pattern ketiga dan di tipe ketiga. Kalau misalkan kalau misalkan barang ini ada sedikit noda atau turun warna, terus ada sedikit getas gitu, harap dimaklumi aja sih, karena memang ini kan di tahun 1970 ya, jadi usianya juga sudah lumayan tua. Dan ini juga tulisan buat tag labelnya juga masih bagus, masih bisa terlihat ya guys. Oke, saya pikir cukup jelas ya, cukup menginformasikan. Cukup semuanya saya informasikan, saya review. Dari belakangnya juga sama. Oke, semoga bermanfaat video saya kali ini, bisa menginformasikan, bisa mengedukasi, bisa menjadikan guidance untuk para buyer ya yang ingin mempunyai OG107, apapun patternnya, apapun tipenya. Jadi jadilah pembeli yang cerdas, jadilah pembeli yang bisa mengetahui sejarah-sejarahnya, jadilah pembeli juga yang bisa mengetahui patches-patchesnya yang berada di dalam baju tersebut. Jadi kita membeli ini bukan hanya membeli bajunya, tetapi kita membeli sejarahnya, dan termasuk kita juga menjadi orang yang bisa melestarikan sejarah. Jadi sampai berjumpa di video-video review dan unboxing saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Thanks Kang Jamil.